حي على الفلاح. Bagaimana keikhlasan dan istiqomah dalam kondisi sedang dipoligami? Wah. Saya nggak tahu ya itu jawabannya gimana. Harusnya jawabnya ibu-ibu yang mengalami. Ini dari Ahwat? Oh, sepertinya dari Ahwat. Dari Ahwat. Satu, teteh, ibu, saya hanya saran saja. Kalau kita ingin ikhlas ketika dipoligami, yang pertama beriman. Beriman kepada Allah bahwa suami kita tidak sedang melaksanakan dosa. Itu aja dulu. Satu ya. Yang kedua, kita beriman kepada takdir bahwa Allah memberikan yang terbaik buat kita. Karena ini sudah terjadi, kan sudah terjadi ini, betul tidak? Karena ini sudah terjadi, kalau sudah terjadi seperti ini, nerima dengan lapang dada, kalau bisa silaturahim dengan baik kepada istri suami kita. Itu aja udah. Silaturahim aja. Supaya nyaman gitu. Sebab kalau kita benci gimana? Nyaman enggak? Kan kalau kita sudah benci sama orang, kadang-kadang jangankan orangnya sendalnya sok ditajongan, kan gitu Pak. Kan begitu, silaturahim. Lihat kelebihannya, ikuti oleh kita kelebihannya. Bersaudaralah di jalan Allah. Karena ini sudah terjadi. Dan kalau bisa, umroh berjamaah. Suami dibiayain oleh ibu dengan istri mudanya bersama kita. Kan ini kiat-kiat supaya ikhlas. Kan gitu. Mau pakai travel istiqomah boleh. Pakai travel saya juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau umroh sudah dibuka. Itu caranya Bu. Kenapa harus umroh? Kalau di sana teh kemana-mana bertiga. Ke Masjidil Haram bertiga, ke Masjid Nabawi bertiga, belanja di Pasar Korma bertiga, keliling di Bidaud bertiga. Sebab nggak ada pekerjaan lagi, muter terus. Itu akan mengakrabkan suasana. Setuju Bapak-bapak? Ibu, ini pertanyaan kan harus ada solusi, betul nggak? Ustadz bagaimana mengikhlaskan kalau dipoligami? Begitu. Udah. Kan sudah terjadi, betul nggak? Kan gitu. Kan ini mah sudah terjadi. Kalau belum terjadi kan halangi, betul tidak? Betul kan? Kalau sudah terjadi mau gimana lagi? Gitu Ibu. Saha istri pertama menyuruh menceraikan saha, nah galak-galak teh atuh hirup teh. Tenang Bu. Nih saya tanya ibu-ibu, suami, ibu istri satu-satunya, tapi salaki tara tahajud. Kemudian naik angkot kemana-mana, tapi istri jadi istri kedua, diberi bumi, beri mercy, terus tahajud dengan suami umroh tiap tahun, mending mana? Kan ini kasusnya seperti ini kan ya? Hanya untuk mengikhlaskan. Si ibu tidak imut aya patula patili sareng munafik. Tinggal menata hati kita, betul nggak? Setuju Bapak-bapak? Ibu-ibu setuju tidak? Ente? Ya, apa beda penafsiran? Harus saling menghargai, betul tidak? Ibu, ini kasusnya sudah terjadi. Ibu mau galak. Ditarik pisan. Astagfirullahaladzim. Kita jangan jadi penyebab percayaan seseorang, kan gitu. Ibu, si ibu yang dipoligami aja tidak minta cerai seperti ibu. Si ibu ini minta solusi, bagaimana cara mengikhlaskan, bukan minta cerai. Ini bahaya, ini kan begitu. Kan betul kan? Sekali lagi di pertanyaan, Bu Haji, pertanyaannya tuh begini.
Si ibu itu minta supaya hati ikhlas. Kalau suami poligami, saya bilang dari tadi beriman kepada takdir dan kalau bisa silaturahim. Setelah itu kemudian umroh. Apa ini mak untuk si ibu yang berkasus, puntak untuk Bu Haji, bukan? Aduh gitu ibu-ibu tuh. Ya. Jadi Ustadz teh ternyata Bapak Ibu ngasih solusi aja dianggap salah. So, ibu-ibu yang tadi bertanya seperti itu, lakukan itu silaturahim. Assalamualaikum Neng, gitu. Boleh saya cerita Pak? Ini direkam nih. Ya direkam. Pak Haji, mohon maaf saya ceritakan nih kasus Pak Haji. Yang nggak akan disebut orangnya. Supaya ibu-ibu jadi ibroh. Ini ikhlasnya Bu Haji. Luar biasa. Saya ketemu dengan Bu Haji seperti udah jadi orang tua saya orang itu. Pak Haji bilang ke saya, Pak Ustadz, apa Pak Haji? Cita-cita Pak Haji mah hiji, naon? Nyandung. Aduh, Allahu Akbar. Imah geus aya, perusahaan aya, rek naon deui harta cenah piraku ku Bu Haji wungkul, mangga abi mangiringan eta mah kumaha Pak Haji dan nu gaduh harta dan yang melaksanakannya Pak Haji. Saya dipanggil sama Bu Haji. Udah dekat sama saya Bu Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Haji. Aya naon Pak Haji? Biasa, hayang nyandung. Bu Haji nyari hate, erek kumaha nyari hate dan geus hayang. Sikap dia. Kalau orang sudah mau, gimana lagi dilarang Pak Ustadz? Yang penting dia tidak melakukan dosa. Aduh. Hebat Bu Haji euy. Nya lah Bu Haji mah da kumaha deui da. Pak Haji mah lain Bu Haji nu saha tuh? Nu Gusti Allah. Tiba-tiba nikah. Tos we ceritana nikah. Saya juga tidak tahu nikahnya kapan, Pak. Nikah we si Pak Haji teh. Sudah nikah kemudian luar biasa ini, Pak. Mau beli rumah untuk istri muda. Pak Haji punya uang 15 juta, ari harga rumah 70 juta, sabaraha kurangna? Zaman dulu. Datang ke siapa? Ke istrinya. Tuh abi mah bicara yang soleh disalahkan. Itu harus bagaimana saya ibu bercerita ini kisah ini. Kan contoh orang yang ikhlas. Nah, habis gitu Mas eta ya artos 15 juta itu yang share. Kirangna sabaraha? Ya, canak di tabungan da eta mah atos papap. Tuh. Papa mah hoyong, Bapak ingin yang mengantarkannya, Mama siap juragan. Tuh. Ternyata uang itu dihantarkan oleh Bu Haji kepada yang muda. Tuh abi nyari kieu angger. Ya eta cenah Bu Haji teh meni bodoh-bodoh teuing kitu da angger. Salah wae Ustad mah. Diantarkanlah uang itu. Bayangkan coba ibu, gimana posisi seorang istri muda kalau didatangi oleh orang tua, yang tua. Kaget tidak? Kaget. Nyumput. Daerah, apa kata Bu Haji? Assalamualaikum Neng, tong sieun, Bu Haji mau moal ngelabrak, rek masihan artos. Pintu dibuka, gabru gue, ceurik. Tos Neng, ayeuna mah Pak Haji sudah milik kita berdua. Jaga makannya, jaga tidurnya. Neng teh lagi pengantin baru, Bu Haji gak tahu pengen rumah. Tah Bu Haji sekarang bawa uang untuk kekurangan rumah itu. Ya, katanya ini. Ari baheula teh saha nu hayangeun ka Neng teh Neng atau Pak Haji? Duanana cenah gitu. Sok ayeuna mah tos jadi keluarga. Tong di dia wae kayak sakadang-kadang kau ditu ka ibu ka rumah ibu. Selesai ibu. Jadi contoh itu teh ibu. Tuh. Dan saya menceritakan begini salah. Ini ibu minta bagaimana supaya ikhlas, betul kan? Begitu. Banyak contohnya. Ada juga yang tidak ikhlas, ada. Mau diceritakan yang tidak ikhlas? Kan tidak ada pertanyaannya, jadi tidak akan saya ceritakan. Kalau ada yang tidak ikhlas ibu, yang tidak ikhlas mah bu, saya juga tahu, kudu dicari, kan aib, betul nggak? Kalau aib tidak boleh diceritakan, kan begitu dalilnya.
حي على الفلاح